Salam, salam semangat Oma Sate Pak D. Klamut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah kebaikan Tuhan. Bacaan diambil dari Mazmur 31 ayat 20. Demikian bunyinya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Damai sejahtera? Puji Tuhan. Kalau demikian, sudahkah bersyukur hari ini? Tentunya sudah. Puji Tuhan. Adakah yang kesulitan bersyukur? Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara? Mungkin ada yang menyatakan, bagaimana bisa bersyukur tatkala hidup penuh pergumulan, beban berat, beragam masalah di hidup ini, bahkan kesulitan melihat kebaikan Tuhan. Apalagi saat hati jauh atau menjauh dari Tuhan, semua seakan terasa gelap, jauh dari rasa syukur. Bila demikian yang ada, mari kita belajar dari Daud. Pada ayat-ayat bagian awal dari Mazmur 31 ayat 1-19, kita bisa mencermati ungkapan Mazmur ini di latar belakangi kondisi pemazmur yang pada waktu itu berada di dalam masa-masa yang sangat sulit dan tidak nyaman. Banyak orang yang mengejarnya, memasang jaring, ingin menjebak dan bahkan menjatuhkannya. Bagaimana Daud menyikapi hidup yang sulit ini? Daud senantiasa mengucap syukur dan tetap melayani Tuhan. Sebab ia yakin bahwa hidup yang dijalani hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidupnya bukan ditentukan musuh-musuhnya. Tangan Tuhanlah yang menentukan kehidupannya. Karena itu, sekalipun Daud berada dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu hebat dalam hatinya, dia tetap bisa merasakan damai sejahtera yang menguasai hidupnya. Indikasi damai sejahtera yang ada di dalam hatinya adalah ketika dia bisa menunjukkan suatu ajakan kepada setiap orang percaya untuk dapat hidup tetap mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi rahasianya ada pada sikap takut akan Tuhan. Sang pemazmur menyadari bahwa kebaikan Tuhan hanya disediakan bagi mereka yang takut akan Dia. Kebaikan itu tersimpan secara melimpah. Dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Dalam ayat 20 bagian A. Takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya sebagai ekspresi kasih kepadanya. Kemudian yang berikutnya dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Boleh kita baca pada ayat 20 bagian B. Ayat ini memberi pengertian
bahwa berlindung kepada Tuhan seumpama seseorang mau berada di bawah pohon yang besar di saat ada sinar matahari yang menusuk. Ada kasih, kekuatan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Tuhan menjanjikan tidak untuk selama-lamanya kita berada dalam pergumulan. Ada waktunya Tuhan memberikan kelepasan dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita belajar untuk sabar menantikan tangan Tuhan bekerja. Mari kita buka mata hati kita, melihat bahwa Tuhan Yesus memberi hidup dalam kebaikan melalui segala perkara. Rasakanlah itu, syukurilah dan jalani. Semua pemberiannya indah bagi kita. Semuanya baik dan sungguh amat baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Engkau menyatakan dalam hidup kami. Mampukan kami meneladani kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup keseharian kami. Hidup penuh kebaikan melalui kata dan tindakan, jauh dari kejahatan dan selalu takut akan Tuhan, hingga kami masuk dalam hidup kekal. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita Oma Sate Padi Kelamut saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.